Yo teman-teman santuy, ini adalah rekap final serial Kerasakti yang akan menamatkan ceritanya. Ulasan lengkap cerita ini seperti biasanya akan Mimin sampaikan di akhir video nanti. Seperti misalnya perbandingan sejarah asli dengan cerita fiksinya dan apa sih yang diwakili oleh seorang Sun Gokong dalam kehidupan manusia sehari-hari, begitu juga dengan Patkai Wuching maupun Tong Samcong. Babak akhir dari perjalanan para rombongan telah tiba di negara India, di mana mereka hanya perlu melewati satu rintangan terakhir untuk sampai ke Guilin. Sementara itu di Istana Naga Laut Timur, Raja Naga murka atas Gokong yang sebelumnya mencuri dan membakar kotak sinar bulan. Guna membalaskan dendam, ia mencari tahu kegunaan dan cara pakai batu 7 emosi dan 6 hawa nafsu. Mustika, mengapa mendorongku keras-keras? Aduh. Paduka. Singkat cerita, ia mempelajari cara bekerja batu itu, tapi Ratu Ular yang mendampinginya juga ikutan mendengarkan hal tersebut, sehingga si ular menggunakan batu itu untuk mengontrol Raja Naga yang sepertinya telah masuk ke dalam keadaan terhipnotis. Kemudian Raja Naga diperintahkan untuk mencabut nyawanya sendiri. Lalu Perdana Menteri Kura-Kura, Putri Mutiara, dan semua petinggi lainnya juga dihipnotis oleh batu itu, sehingga kini mereka semua di bawah pengaruh Ratu Ular. Tak tahu maut yang mengancam di depan, Gokong dan lainnya singgah di sebuah kuil bertemu dengan 6 siluman yang memberitahukan kalau para rombongan tidak akan menghadapi rintangan berarti karena mereka telah menyingkirkan siluman-siluman di sepanjang sisa perjalanan nanti. Tapi baru saja mereka beranjak dari situ, Li Qing menghadang mereka, meminta Gokong naik ke langit untuk menemui Kaisar Langit karena Gokong telah dituduh membunuh Raja Naga. Di atas sana, Kerasakti menjelaskan ia hanya meninju si naga satu kali saat merampas kotak sinar bulan sebelumnya. Tidak mungkin si naga mati karena satu pukulannya itu, namun secara mengejutkan, Kura-Kura dan Putri Mutiara memberikan kesaksian bahwa Gokong menggunakan pedang menggorok leher Raja Naga. Walau sangat bingung, Kerasakti tentunya dengan tuduhan tidak benar itu, ia menjadi tidak bisa mengontrol emosinya. Ia meninju si Kura-Kura sampai balik ke wujud aslinya, semuanya terjadi dengan liar dan cepat setelahnya. Gokong mulai memaki Kaisar Langit dan bertarung dengan para dewa yang ingin menangkapnya. Kera itu lalu mengumumkan bahwasannya mulai hari ini ia telah putus hubungan dengan Tong Samcong. Apapun yang ia lakukan tidak ada hubungannya lagi dengan mantan gurunya lagi, dan Gokong pun kabur dari sana. Putuskan hubungan dengannya. Kalau kau mau balas dendam, cari saja aku, Sun Gokong. Ia kembali ke bumi menemui gurunya, menyatakan ia tidak akan ikut serta dalam menuntaskan perjalanan mereka yang tinggal satu langkah lagi. Tahu kalau ada yang tidak beres, Samcong mendesaknya untuk berkata jujur, sehingga Gokong pun menceritakan ia telah difitnah dan kini telah menjadi buronan semua prajurit langit. Ia meminta sang guru dan kedua adik untuk melanjutkan perjalanan tanpanya. Meski demikian, Wuching dan Patkai dengan tegas menyatakan mereka tidak akan mengambil kitab suci tanpa kakak pertama. Namun Gokong dengan keras hati meninggalkan mereka semua setelah memberikan sujud terakhirnya kepada sang guru. Ia kembali ke Goa Suilien mendapati Erlang yang ada di sana. Panglima Erlang yang kini bersahabat dengan Kerasakti mengatakan kalau sebelumnya para rakyat kera ini hampir dicelakai oleh petugas langit yang mencarinya, dan ia telah berhasil mengusir mereka semua. Walau tidak yakin apakah Gokong memang benar-benar bersalah atau tidak, ia menasihati agar Gokong menyerah saja karena semua prajurit langit telah dikerahkan, tetapi kera itu tidak menurut dan pergi begitu saja, sementara Samcong, Wuching, dan Patkai tetap tidak beranjak dari tempat mereka dan meyakini kalau Gokong pasti akan kembali ke sisi mereka. Untuk ini, kita berusaha menyelamatkan umat manusia dari dosa. Gokong rupanya lagi dikeroyok oleh 4 jenderal langit yang berhasil ia kalahkan. Setelahnya, Gokong merenung dan merasa sangat sedih dengan apa yang telah menimpanya. Setelah semua perjuangannya selama ini, ia kini seakan-akan telah kembali ke titik awal dan tidak ada bedanya dengan Gokong yang 500 tahun lalu memerangi seluruh kayangan. Dalam kebingungannya itu, ia pergi menemui 6 siluman yang menyambutnya dengan baik. Di sana, Gokong menggunakan penerawangannya untuk mengecek sang guru dan kedua adik yang ternyata tidak melakukan perjalanan dan malah tengah sibuk mencarinya. Atas saran ke-6 siluman, mereka pun membuat rencana agar Samcong membencinya. Mereka memainkan sandiwara di hadapan Samcong seolah-olah Gokong telah menjadi siluman pemakan manusia. Tetapi hati tulus seorang guru tak bisa dibohongi. Samcong tahu kalau Gokong hanya berakting dan menasihatinya untuk kembali. Lalu kera yang keras hati itu kembali menyusun rencana lain dengan 6 siluman.
Kali ini ia akan berpura-pura untuk menikahi En-En yang kegirangan untuk memainkan sandiwara itu. Ayo beraksi, ayo. Ya, Saat pandu pernikahan mereka berpapasan dengan Samcong, sang guru memutuskan untuk mengikuti sandiwara itu, menanyakan kenapa Gokong tidak mengundangnya ke acara nikahnya. Samcong malah memberikan selamat untuknya, tetapi kerasakti yang geram akhirnya membuat pertaruhan dengan sang guru. Bila sang guru dapat mencapai puncak gunung sebelum malam tiba, maka ia akan kembali ke sisinya. Gokong lalu memanggil nenek angin untuk menghambat perjalanan Samcong, tapi secara ajaib tumbuh sebuah jamur besar yang mereka gunakan untuk menembus terpaan angin kencang itu. Lalu Gokong juga memanggil Dewa Bumi untuk membelah gunung, tapi secara ajaib lagi-lagi muncul seekor burung bangau yang membantu mereka menyeberang. Akhirnya Gokong menyerah terhadap tekad tulus sang guru yang tidak pernah menyerah padanya. Samcong mengatakan ia selalu percaya pada Gokong dan mereka akan menghadapi tantangan yang ada di hadapan mereka secara bersama-sama. Ketika itu terpikirkanlah rencana untuk meminta nasihat dari Dewi Kuan Im. Gokong memberikan mantra perlindungan kepada semua orang, lalu ia pergi menemui Dewi. Dewi lalu memberikan petunjuk bahwa Sun Gokong haruslah bisa mengendalikan emosinya agar bisa terhindar dari mara bahaya. Sementara itu, En-En, siluman tengkorak dan siluman beruang menyusup ke Istana Naga Laut Timur dengan maksud menyelidiki kematian Raja Naga, malah ditangkap oleh kura-kura. Lalu ketiga siluman ini pun dihipnotis juga dengan batu 7 emosi yang dikendalikan oleh Ratu Ular. Alhasil ketiga siluman ini diperintah untuk menghabisi Samcong. Untungnya mantra perlindungan Gokong membuat mereka aman untuk sementara waktu. Mereka semua cukup bingung melihat tiga siluman ini yang tiba-tiba menjadi beringas dan layaknya telah kesurupan dan tidak bisa mengenali mereka. Gokong sendiri kembali terhalang ratusan ribu prajurit langit. Menuruti nasihat Dewi untuk mengendalikan emosinya, Gokong memilih untuk kabur dan menghindar daripada berperang melawan mereka. Lalu dengan bantuan dari Dewa Arlang, Gokong akhirnya menemukan ide untuk berubah menjadi kutu dan menumpang di tubuh anjing langit seperti yang ia lakukan dulu. Dengan cara itu pun Gokong berhasil kabur dari para pengejar, dan saat dia kembali ke kuil, Gokong yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya malah memukul terlalu keras terhadap ketiga siluman yang tengah kesurupan itu, sehingga ketiga siluman itu pun kembali ke wujud asalnya. Kerasakti pun menjadi sangat marah saat diberitahukan ketiga siluman ini berlaku seperti ini setelah kembali dari Istana Naga Laut Timur. Maka itu dugaan kalau Ratu Ular adalah otak di balik semua ini menjadi sangat kuat. Gokong langsung menuju ke Istana Naga Laut Timur dan mengalahkan semua orang yang ada. Dengan amarahnya yang meledak-ledak, ia malah dihipnotis oleh batu 7 emosi dari Ratu Ular. Beruntung Samcong dan lainnya menyusul ke sana saat Samcong juga ingin dihipnotis oleh Ratu Ular dengan cara yang sama. Sihir batu itu tidak bisa menembusnya karena sejatinya Tong Samcong tidak seperti yang lainnya yang tidak mampu mengendalikan emosi mereka. Alhasil batu itu pun pecah berkeping-keping, dan akibatnya semua orang yang telah terhipnotis batu itu sebelumnya menjadi terbebas dari pengaruh sihir tersebut. kenapa kita berbaring di sini? Setelahnya Ratu Ular pun melarikan diri dan dikejar oleh Gokong. Pertarungan sengit pun terjadi di mana Kerasakti bisa saja membunuh ular tersebut, tapi akhirnya ia memutuskan untuk mengendalikan emosinya dan menyudahi pertarungan itu, membujuk agar lawannya bertobat. Ratu Ular pun mengingatkan bahwa ia tidak akan berhenti membalaskan dendam kekasih hatinya si Panglima Keratung Pei. Samcong lalu memberitahukan sebenarnya Keratung Pei sendiri sudah tidak mempunyai dendam terhadap Sun Gokong lagi, dan sesungguhnya dendam itu adalah penderitaan yang tiada bertepi. Karena Ratu Ular tidak percaya, ia pun diajak ke alam bawah tanah untuk meminjam lihat roda waktu. Atas izin Buddha penjaga akhirat, Ratu Ular pun masuk ke dalam roda waktu untuk melihat Keratung Pei yang telah bereinkarnasi menjadi kera kecil. Kera kecil itu tidak mengenalnya, malah kera itu tidak suka dengan dendam dan dengan tekun mempelajari ajaran-ajaran Buddha. Tidak puas, Ratu Ular kembali meminta izin untuk melihat reinkarnasi Keratung Pei dewasa. Saat ditemui oleh Ratu Ular, Keratung Pei dewasa memberikan nasihat agar Ratu Ular melepaskan semua dendam di hatinya. Merasa patah hati, akhirnya Ratu Ular kembali ke pavilion patung Panglima Kera dan merenungi nasibnya di sana. Gokong lalu naik ke kayangan untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah terjadi. Tentu saja kali ini ia terbukti tidak bersalah seperti yang dituduhkan sebelumnya. Maka itu Kaisar Langit hanya memberikan hukuman pukulan terhadap Sun Gokong yang telah mengacau, dan Sun Gokong dengan senang hati menerima hukuman itu. Dewi Kuan Im juga muncul setelah itu dan memberikan setangkai bambu ajaibnya
yang digunakan untuk memulihkan ketiga siluman yang terpukul oleh Sun Gokong sebelumnya. Ratu Ular juga datang bersama semua bawahannya menyatakan mereka semua telah menyadari kesalahan mereka selama ini, bertekad untuk mengikuti ajaran Buddha dan meninggalkan penderitaan yang tiada bertepi ini. Melanjutkan perjalanan, para rombongan pun diantarkan oleh kura-kura raksasa. Mata mereka memandang ke depan dengan penuh kebahagiaan. Di sanalah Queen berdiri dengan Mega. Pada akhirnya setelah melalui 33 rintangan dan 99 kesulitan yang memakan waktu perjalanan lebih dari 14 tahun, para rombongan berhasil menyelesaikan misi mereka. Cerita perjalanan ke barat selain sebagai novel fiksi karangan Wu Cheng'en juga merupakan sebuah sejarah asli di mana biksu Tong Samjong sebenarnya adalah figur asli sejarah yang dilahirkan pada tahun 602 Masehi di kota Loyang, Cina dan meninggal di tahun 664 Masehi dalam masa kekuasaan dinasti Tang. Dalam catatan sejarah aslinya, Tang Xuanzang atau Tong Samjong dalam penyebutan nama dialek Hokkennya benar-benar melakukan perjalanan ke India untuk mengambil kitab suci. Namun perjalanan itu ia lakukan seorang diri tanpa dikawal oleh murid-murid berkekuatan sakti seperti yang dituliskan dalam novelnya. Sejak kecil, Tong Samjong telah menunjukkan minat besar pada ajaran Buddha. Ia tergolong sebagai anak yang pintar dan mampu menghafal sutra-sutra yang bahkan terdiri dari jutaan kata. Nama aslinya adalah Cheni, di mana nama Xuanzang adalah nama bodhisnya saat ia ditahbiskan menjadi samanera dan Samjong secara resmi menjadi biksu di umur 20 tahunnya. Seiring waktunya mendalami ajaran Buddha, Samjong menemukan banyaknya sutra-sutra Buddha yang saling bertentangan dan membingungkan karena mungkin saja ada banyak faktor yang mempengaruhi dan salah satunya adalah terjemahan yang salah. Hal inilah yang melatar belakangi alasan ia melakukan perjalanan ke India, bukan untuk mendapatkan salinan kitab suci yang asli, tetapi untuk mencapai Universitas Nalanda yang ada di India dan belajar dari guru-guru yang ada di sana. Rute perjalanannya tentunya sangat panjang dan penuh akan kesulitan, dan kalau saya mau menerangkan rutenya ini tentunya diperlukan satu video tersendiri lagi. Singkatnya, ia berangkat dari Cina di sekitar tahun 629 Masehi dan kembali ke Cina pada tahun 645 Masehi. Selama 16 tahun itu, ia habiskan waktunya dalam perjalanan pulang pergi dan juga menetap di Nalanda dalam jangka waktu yang cukup lama. Saat kembali ke Cina, ia telah membawa sekitar 600 skrip Buddhis dan semua pengetahuan yang selama ini ia pelajari di sana. Samjong menghabiskan sepanjang sisa hidupnya untuk mengkompilasi semua skrip itu dan juga menyebarkan ajaran Buddha yang telah ia pelajari. Sementara itu, Sun Gokong, Tipat Kai, dan Wuching tentunya bukanlah tokoh sejarah asli. Tetapi mereka juga tidak dapat disebut sebagai tokoh fiktif hasil karangan novel Wu Cheng'en saja, karena sedari dulu cerita rakyat Cina, legenda, dan mitologi menceritakan kisah-kisah ketiga orang ini. Paduan novel fiksi perjalanan ke barat ini tentunya bisa disebut sebagai salah satu karya masterpiece yang telah diadaptasikan secara banyak dan luas ke berbagai media lainnya. Serial Kerasakti produksi TVB ini boleh dibilang sebagai salah satu adaptasi yang tak terlupakan. Sun Gokong sendiri adalah wakil dari sifat dasar manusia yang kita sebut sebagai kesombongan, kecongkakan, maupun kearoganan. Kera itu sangatlah liar, dominan, dan egois seperti halnya sifat-sifat alami manusia. Tipat Kai sendiri mewakili sifat keserakahan manusia yang dipenuhi oleh berbagai keinginan-keinginan lainnya yang tidak akan pernah bisa dipuaskan. Dan Wuching sendiri mencerminkan kebodohan batin manusia yang kurang akan kebijaksanaan dan diperlukan dorongan-dorongan maupun semangat untuk memacunya bergerak. Kesombongan, keserakahan, dan kebodohan inilah yang menjadi akar dari semua penderitaan manusia, di mana kehadiran Tong Samjong di antara ketiga muridnya ini menjadi begitu penting. Tong Samjong sendiri mewakili apa yang dinamakan dengan kesadaran. Ya, hanya dengan kesadaran sajalah kesombongan, keserakahan, maupun kebodohan dapat diatasi. Di setiap kali Gokong tidak mampu menahan amarah dan menunjukkan kesombongannya, disitulah peran Tong Samjong yang menyadarkannya. Di setiap kali Tipat Kai tergoda oleh keserakahan dan nafsu keinginan, di situ jugalah peran Tong Samjong yang berusaha untuk menyadarkannya. Di setiap kali pula Wuching yang diselimuti oleh kebodohannya itu, di situ jugalah Tong Samjong membimbingnya melalui kesadaran. Tentunya setiap manusia memiliki Sun Gokong, Pat Kai, dan Wuching di dalam batin mereka. Kapan saja kesombongan, keserakahan, maupun kebodohan itu bisa muncul dan membuat sesuatu yang buruk.
Tetapi perlu diingat juga bahwasannya setiap manusia juga memiliki Tong Samcong di dalam batinnya pula. Dengan adanya kesadaran dan terus melatih kesadaran itu, maka niscaya di setiap waktunya setiap orang bisa menjauhkan dirinya dari kesombongan, keserakahan maupun kebodohan, cukup dengan menyadari apa yang sedang Anda lakukan sekarang. Pada akhirnya dari serial Kerasakti ini terceritakan setelah melalui 33 rintangan dan 99 kesulitan yang memakan waktu perjalanan lebih dari 14 tahun lamanya, para rombongan pun berhasil menyelesaikan misi mereka. Tong Samcong mendapatkan lebih dari 5.000 lembar salinan kitab suci, Sun Gokong dinobatkan menjadi Buddha perang, Pat Kai dinobatkan menjadi Buddha gembira, dan Wuching dinobatkan menjadi Arahat Tugomas. Dengan demikian berakhir sudah rekap panjang serial Kerasakti ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti rekap ini dari bagian pertama sampai bagian terakhirnya. Semoga rekap ini bisa memberikan hiburan dan mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Sampai berjumpa lagi di rekap maupun review alur serial Santuy Retro yang lainnya. Bye-bye.